Shalom, selamat siang. Nama saya Yud Yuliana Manalu, anak semester 2 jurusan Pendidikan Agama Kristen di STT Bethesda Bekasi. Saya mau menjelaskan tentang mengajar untuk mengubah hidup. Mengajar untuk mengubah hidup itu ada 7 konsep mengajar yang strategis yang disebut hukum. Yaitu 1. Hukum pengajar atau teacher, hukum pendidikan atau education, hukum kegiatan atau activity, hukum komunikasi atau communication, hukum hati atau heart, hukum motivasi atau encouragement, hukum kesiapan atau readiness. Hukum pengajar secara sederhana adalah jika Anda berhenti bertumbuh hari ini, Anda akan berhenti mengajar di kemudian hari. Tak ada kepribadian yang mengandung apapun yang dapat menggantikan prinsip ini. Hukum yang mengandung filosofi bahwa sebagai pengajar pertama-tama adalah pembelajar seorang murid antara para murid. Saya pun sedang melangsungkan proses belajar, saya masih di dalam proses itu. Dalam pertumbuhan pandangan lebih menyeluruh, melakukan perubahan. Mengajar yang efektif bisa dilakukan oleh orang-orang yang berubah. Makin kita berubah, makin Anda dapat menjadi alat perubahan. Anda harus selalu berubah di beberapa bidang pertumbuhan. Anda mungkin tampak sangat baik dan sedang menunjukkan kemajuan-kemajuan pesat di bidang-bidang lainnya. Dalam mengajar untuk melakukan perubahan itu ada dimensi intelektual. Dimensi intelektual itu 1. Pertahankan kegiatan belajar dan membaca secara konsisten. Pahamilah bahwa pemimpin adalah pembaca dan pembaca adalah pemimpin. Orang bisa membangkitkan semangat dan Anda akan lebih mudah terlibat dengan mereka jika Anda merasa lebih tertarik. Salah satu pelajaran terbaik dari sebuah pengalaman yakni setiap bertemu orang penting janganlah berbicara kecuali akan mengajukan pernyataan bermutu. Ikutlah program-program pendidikan yang berkelanjutan. Program-program yang tidak hanya meningkatkan pemahaman Anda tetapi juga keterampilan. Sekarang ini sudah ada banyak kesempatan baik semacam ini yang dapat memperkaya pemahaman Anda dan mengembangkan talenta Anda. Tetapi program yang paling penting adalah pemahaman Alkitab pribadi. Mustahil kita menjumpai orang awam dengan pelayanan rohani yang signifikan jika ia sendiri tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang kuat. Kebanyakan kita yang berada dalam di bawah firman Allah tidak berada di dalam firman itu. Kita masuk ke dalamnya dan membiarkannya masuk ke dalam kita. Ketika firman Allah menjadi pusat pelayanan pengajaran, pengaruh yang ditimbulkannya adalah sungguh luar biasa. Paulus mengingatkan kita tentang suatu hal dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Ia berkata kepada Timotius, "Aku sudah menyampaikan kepadamu pokok kebenaran yang kuterima lewat pewahyuan dan membangun kebenaran itu di dalam dirimu. Sekarang aku memerintahkan kamu untuk memakai kebenaran itu dan membangunnya di dalam diri orang-orang lain yang dapat dipercaya. Mengajar mereka sedemikian rupa sampai mereka juga diperlengkapi untuk mengajar orang lain yang akan mengajar orang lain lagi, yang juga akan mengajar orang lain. Inilah pelayanan pelipat gandaan. Setiap kali Anda mengajar, Anda mulai suatu proses yang idealnya tidak akan pernah berakhir dari generasi ke generasi." Demikianlah dalam mengajar kita harus mengenali murid-murid kita, yaitu peserta didik, dan kita harus bisa juga menjadi orang yang berubah. Jadi peserta didik kita melihat bahwa ada firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita yang menjadi panutan bagi peserta didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk
mengajar mengubah hidup. Ada beberapa dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial, dan juga kita harus menjadi berubah dulu untuk menjadi panutan bagi peserta didik kita. Oke, demikian dari saya, Iyut Yuliana, Manalus, jurusan PAK dalam semester 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.